Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dinamika pemikiran dalam Islam. Tugas ini disusun oleh M. Hafizul Fatah, Karen Aulia Putri, Sakti Wahyudi P, Habib Alif Mustafa, Clara Muti Ermanda, Aga Aska Abdullah, Rafisa Nashwa, Prinata, Shelvi Nazla Munaya, Osmar Hasan Ananto, Laila Lutfifa Latifah, Nur Ahmad Maulana. Berikut daftar isi yang kami sajikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pemahaman dasar, yang ketiga pemikiran dalam ilmu kalam, yang keempat ada pemikiran filsafat, yang kelima pemikiran tasawuf, dan yang keenam adalah ahlu sunnah wal jamaah. Masuk ke slide pertama yaitu latar belakang. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pemikiran Islam masih murni. Hal ini dikarenakan pemikiran Islam tersebut hanya bersumber pada Al-Quran dan Rasulullah. Karena di setiap persoalan langsung diajukan atau diserahkan kepada Rasulullah SAW sehingga beliau menjadi sentral ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, proses ijtihad semakin dibutuhkan dan semakin banyak mujtahid, maka produk yang dihasilkan semakin beragam. Hal inilah yang menjadi proses ekspansi dalam pemikiran Islam, sehingga Islam akan terlihat elegan di setiap waktu dan dimanapun berada. Selanjutnya adalah pemahaman dasar. Pengertian merupakan pemikiran dari manusia melalui suatu aktivitas atau gerakan, merujuk kepada pemikiran yang digunakan untuk mengatasi isu-isu pemikiran asing yang menular masuk ke dunia Islam. Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia memiliki beberapa ide pemikiran dengan pemikiran yang terbagi menjadi 4, yaitu ideologi Islam, modernisme, rasionalisme, dan liberal. Masa modernisasi positif. A. Pada bidang informasi terjadi kemajuan dalam informasi mengenai Islam. B. Pada bidang ekonomi terjadi peluasan perdagangan Islam. C. Pada bidang pendidikan munculnya metode pembelajaran baru yang mudah untuk dipahami. Negatif. A. Hilangnya nilai toleransi kebudayaan Islam. B. Makin sedikit masyarakat yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai agama Islam. C. Berkurangnya rasa kesadaran masyarakat dalam menjalankan prinsip syariah Islam. Selanjutnya, pemikiran dalam ilmu kalam. Aliran-aliran dalam ilmu kalam. 1. Aliran Khawarij, tokohnya adalah Urwah bin Hadair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Marwah. 2. Aliran Syiah, tokohnya adalah Jalaluddin Rahmat, Haidar Bakir, Haddad Alwi, Nasr bin Muzahim, Ahmad bin Muhammad. Ketiga adalah aliran Jabariyah, tokohnya adalah Al-Ja'ad bin Dirham, Jam bin Sofwan, Adirar, Husain bin Muhammad. Yang keempat adalah aliran Khodariyah, tokohnya adalah Ma'bad al-Jauhani dan Hailan al-Dimashqi. Kemudian yang kelima, aliran Mu'tazilah, tokohnya adalah Urwah bin Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, An-Nazam, dan Al-Jubai. Kemudian yang keenam, aliran Asy'ariyah, tokohnya adalah Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Kemudian yang ketujuh, aliran Maturidiyah, tokohnya adalah Maturidi dan Al-Bazdawi. Kemudian yang kedelapan, aliran Murji'ah, tokohnya adalah Hasan bin Bilal Muzni, Abu Salat Saman, dan Diror bin Umar. Pemikiran filsafat. Filsafat Islam merupakan ilmu filsafat yang berorientasi atau berdasarkan Al-Quran, mencari jawaban mengenai masalah-masalah asasi berdasarkan wahyu Allah. Konsep pemikiran dan ajarannya bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dijadikan rujukan dalam ajaran Islam. Al-Quran sendiri banyak membahas tentang konsep ketuhanan, manusia, alam semesta, moralitas, etika, dan estetika, sehingga filsafat Islam lahir sebagai ajaran filsafat yang baru. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ilmu filsafat Islam adalah cara berpikir secara sistematis, radikal, dan universal tentang segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam. Menurut para pakar Ahmad Fuad Al-Ahwani, misalnya mendefinisikan filsafat Islam menjadi pemikiran, penghayatan, dan penelaahan mendalam mengenai aneka macam masalah alam semesta dan bermacam kasus insan dan empiris yang maha tinggi atas dasar
ajaran-ajaran keagamaan yang turun beserta lahirnya kepercayaan Islam. Al-Ahwani 1997. Menurut George Atiyeh, pioner filsafat Islam merupakan Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Asyabah bin Imran bin Ismail bin Al-Ashaj bin Gaj Al-Kindi, kurang lebih 260 Hijriyah. Ia adalah pioner murni pada global muslim yang memberi daftar definisi-definisi generik filsafat sebelum zamannya, dan selama abad pertengahan Atiyeh 1983. Menurut Abdey Al-Mukti Bayomi, penggunaan kata filsafat Islam berarti menyingkirkan aneka macam peristilahan lainnya yang dikemukakan sang para pakar sejarah, seperti filsafat Arab, filsafat Islam Arab, atau filsafat pada Islam yang secara ontologi ketiganya mengandung kerancuan. Ketiga peristilahan tadi mempunyai kelemahan yang sangat mendasar. Bayomi 1982. Menurut Al-Kindi, filosof merupakan orang yang hayati, menggunakan benar, yang mencari kebenaran dan menepati kebenaran tadi. Filsafat paripurna hanya sekedar pengetahuan mengenai kebenaran, namun pada samping itu filsafat merupakan perwujudan kebenaran pada perbuatan. Kearifan yang sesungguhnya memadukan pencarian kearifan itu menggunakan pelaksanaannya. Tokoh filsafat. Tokoh besar dalam filsafat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Rushd, yang keempat Ibnu Sina, yang kelima Al-Ghazali. Kemudian aliran filsafat. Filsafat parapatetik atau masyai yang dipengaruhi oleh Aristoteles. Filosofi ini yang paling menonjol adalah Ibnu Sina. Filsafat iluminasi atau isyraki didirikan oleh Sahabuddin Suhrawardi yang menekankan pada visi spiritual atau syuhud dan sair suluk. Filosofi hikmah muta'aliyah dibangun oleh Mulla Sadra dengan 3 sumber, yaitu wahyu, akal, dan visi spiritual. Selanjutnya ada permasalahan. Perkara umum atau teologi atau ilhiyat bermakna umum, sifat-sifat umum wujud, wujud independen atau mustahil, dependen atau rebit, wujud mental atau zin, ketiga bahan atau niscaya mungkin dan mustahil, perwujudan atau jangal, muhiyah, unitas, keragaman, kausalitas, potensi dan aktual, tetap dan kontinu, subjek atau ngalim, dan objek ilmu maklum, serta pengetahuan ilmu 10 kategori. Selanjutnya ada klaim filsafat. Ibnu Nujaim atau Imam Hanafi dalam tulisannya Al-Asbah wan Naza' Mutim, Al-Dardir atau Imam Maliki, perkataan beliau dalam Al-Syarh Al-Kabir, Al-Dazuki dalam tulisannya Al-Hasyiyah, Zakaria Al-Ansori atau Imam Syafi'i dalam Asna Al-Matalib, Al-Bahuti atau Imam Hambali mengatakan dalam Kasahaf Al-Hina. Pemikiran tasawuf. Pengertian pemikiran tasawuf. Tasawuf adalah suatu ajaran dan keyakinan dalam memilih jalan hidup secara suhud atau sederhana, menjauhkan diri dari perhiasan dunia, dan melaksanakan intensitas beribadah untuk mencari maghfirah dari Allah SWT. Sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan dari tasawuf adalah, secara umum tujuan terpenting dari tasawuf adalah agar berada sedekat mungkin dengan Allah SWT. Langkah-langkahnya adalah tazkiyatun nafsi, mujahadah, riyadah. Bagi seorang yang akan menjalani kehidupan tasawuf harus menempuh makam-makam atau tahapan spiritual, yakni taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Dasar ilmu tasawuf. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 115. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 186. Yang ketiga, surat Qaf ayat 16. Kemudian yang keempat, surat Al-Kahfi ayat 65. Kemudian sejarah dan perkembangan.
Tasawuf baru dikenal pada abad kedua Hijriah di fase aksetisme. Munculnya individu yang lebih mengejar kepentingan akhirat dan mengabaikan keasikan duniawi. Dan di abad ketiga Hijriah sudah terlihat adanya peralihan konkret dari aksetisme Islam ke sufisme atau peralihan sebutan zahid menjadi sufi. Kemudian jenis-jenis tasawuf. Yang pertama ada tasawuf falsafi, kemudian yang kedua ada tasawuf akhlaki, kemudian yang ketiga ada tasawuf amali. Kemudian karakteristik tasawuf. Memiliki obsesi kedamaian dan kebahagiaan spiritual yang abadi, mencari hakikat kebenaran atau realitas melalui penyingkapan tabir penghalang yang mengantarai sufi, bahwa pada setiap perjalanan sufi berangkat dari dan untuk peningkatan kualitas moral. Ahlul sunnah wal jamaah. Wal jamaah adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah sahabatnya radhiyallahu anhu, baik agama, akidah maupun akhlak. Ahlu sunnah sendiri berasal dari 3 kata, yaitu ahlun, sunnah, al-jamaah, yang artinya sebagai berikut. Ahlun artinya keluarga, golongan, pengikut dan komunitas. Sunnah artinya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan al-jamaah yang terdiri dari sahabat-sahabat Rasulullah pada saat Khulafaur Rasyidin. Implementasi Ahlul Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, akidah atau iman. Keyakinan hati seorang mukmin tentang kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fikih atau ibadah. Berlandaskan pendapat dengan mengetahui perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tasawuf. Menjaga hati dalam berperilaku dengan tujuan mengharapkan ridho Allah SWT. Mazhab terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mazhab akidah yang dibawakan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian mazhab fikih yang dibawakan oleh Abu Hanifah membawa mazhab Hanafi, kemudian Imam Malik membawa mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i yang dibawa oleh Imam Syafi'i, kemudian yang keempat Imam Hambali dibawakan oleh Ahmad bin Hambal. Kemudian mazhab tasawuf yang pertama dibawakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian yang kedua Abu Al-Qasim Al-Junaidi dan Al-Baghdadi, kemudian yang ketiga Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aliran kalam muncul dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Salah seorang pemuka pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Utsman adalah Muhammad bin Abi Bakar, anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Dan pula Ali tidak mengambil tindakan terhadap pemberontak itu. Bahkan Muhammad Abi Bakar diangkat menjadi gubernur Mesir, yang kemudian terjadi perang Siffin antara pihak Ali dan Muawiyah. Sejarah mengatakan antara keduanya terdapat pemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan itu. Dengan adanya arbitrase ini, kedudukan Muawiyah telah naik sebagai khalifah yang tidak resmi. Golongan mereka inilah yang terkenal dengan nama Al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Khawarij memandang bahwa Ali, Muawiyah, Amr ibnu Al-Ash, Abu Musa Asy'ari, dan lain-lain yang menerima arbitrase adalah kafir. 1. Aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam, dan oleh karena itu ia wajib dibunuh. 2. Aliran Murji'ah yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin, bukan kafir. Kaum Mu'tazilah mengambil paham Qadariyah, kemudian perlawanan ini mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari sendiri pada mulanya adalah seorang Mu'tazilah, tetapi kemudian menurut riwayatnya sendiri
melihat dalam mimpi bahwa ajaran Mu'tazilah dicap Nabi sebagai ajaran yang sesat. Al-Asy'ari meninggalkan ajaran itu dan membentuk ajaran baru yang kemudian terkenal dengan nama teologi Al-Asy'ariyah. Aliran ini kemudian terkenal dengan teologi Al-Maturidiyah sebagaimana terlihat nanti tidaklah bersifat setradisional aliran Asy'ariyah, akan tetapi tidak pula bersifat seriberal. Iya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.